Selamat berjumpa kembali bagi kita semuanya, bagi mahasiswa kedokteran dan juga bagi teman-teman sejawat yang mungkin ingin sama-sama belajar ya. Dan saat ini kita akan belajar tentang yang kita sebut dengan suatu aritmia. Dari asal katanya itu ada kata A dan juga dari asal kata rhythm ya, rhythm atau ritme. A berarti tidak, rhythm berarti tidak sesuai ritme, dimana ritme yang normal itu dari jantung kita itu berasal dari SA node sebagai pacemaker. Jadi disebut di aritmia bila SA node tidak lagi menjadi pacemaker. Kalau begitu, siapa yang menjadi pacemakernya? Tentu jawabannya adalah semua bagian jantung di luar SA node dapat berperan sebagai pacemaker. Dan ini yang kondisinya disebut dengan suatu kondisi yang patologis ya. Dan kondisi yang patologis inilah yang kita sebut dia dengan aritmia. Jadi untuk belajar tentang aritmia ya, yang perlu kita mengerti yang pertama itu adalah kita harus mengetahui membaca kertas EKG ya. Jadi ada kotak milimeter dengan arah horizontal maupun yang arahnya vertikal. Yang kedua, kita harus dapat menghitung denyut jantung pada EKG. Kemudian yang ketiga, kita harus nanti mengetahui ada tipe dasar aritmia. Itu ada 5 jenis. Kemudian kita harus bisa tahu ada yang namanya sinus aritmia. Nah, khusus sinus aritmia ini adalah aritmianya berdasar dari SA node. Jadi SA node-nya tidak berfungsi secara normal ya. SA node-nya bekerja tidak normal. Nah, ini nanti ada 4 jenis aritmianya. Ya, kalau saya katakan tadi di awal bahwa aritmia berarti tidak ada ritme yang secara normal itu dihasilkan oleh SA node, maka termasuk pada saat SA node bisa bekerja tapi tidak bekerja dengan normal, kita akan sebut juga dia suatu sinus aritmia. Kemudian kita harus mengerti bagaimana terjadinya aritmia.
Jadi kita nanti akan melihat bahwa aritmia itu dapat berasal dari lokasi mulai dari SA node, bisa juga dia berasal dari atrium, bisa yang berasal dari ventricle, bisa berasal dari AV node, ya. Jadi keempat lokasi anatomis ini bisa menjadi pemicu atau menjadi sumber terjadinya aritmia. Kemudian kita nanti harus dapat membedakan aritmia apakah dia supra ventrikuler, ya. Supra artinya di atas, berarti apa yang ada di atas ventricle tentunya adalah AV node, kemudian atrium, atau sumbernya adalah ventricular. Jadi kalau dilihat dari letak dari sumber aritmianya bisa dua, apakah dia di atas ventricle atau pada bagian ventricle, ya. Jadi secara normal jantung kita itu berdenyut 60 sampai 100 kali per menit dengan depolarisasi awal itu pada SA node, dan ini terjadi secara teratur. Maka lalu kemudian nanti diikuti depolarisasi, repolarisasi atrium, kemudian depolarisasi, repolarisasi ventricle, dan ini semua berlangsung secara teratur, maka kita sebut dia sinus rhythm atau ritme sinus. Ingat bahwa kata sinus itu berasal dari SA node atau sinoatrial node, dan bila tidak normal tentu maka itu yang kita sebut dengan suatu kondisi aritmia. Jadi sekali lagi untuk memperjelas bahwa suatu kondisi yang disebut dengan aritmia itu adalah suatu kondisi yang patologis. Patologis dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal rate-nya, denyut jantung. Yang kedua, apakah dalam hal regularity, keteraturan. Jadi secara normal denyut jantung itu harus terjadi secara reguler. Kemudian lokasi awal atau site of origin. Jadi sumber aritmia di mana? Itu akan menentukan aritmia. Kemudian bagaimana proses konduksi impuls pada jantung. Nah, ini adalah kondisi-kondisi patologis yang dapat menyebabkan suatu kondisi aritmia, ya. Prinsipnya tidak semuanya berbahaya. Not all are danger. Contohnya pada atlet, ya. Atlet terlatih, tapi ternyata denyut jantungnya atau heart rate-nya itu bisa hanya 35 sampai
40 kali per menit. Yang dimana kalau hal ini ditemukan pada seorang yang bukan atlet terlatih, maka ini merupakan suatu kondisi aritmia. Tetapi aritmia itu banyak yang berbahaya dan bahkan memerlukan intervensi klinis untuk mencegah terjadinya kematian tiba-tiba, ya. Jadi aritmia ini bisa menyebabkan sudden death. Ya. Jadi bagaimana untuk mendiagnosa? Maka diagnosis daripada aritmia adalah berdasarkan EKG. Itu sebabnya kalau kita tidak bisa membaca EKG, maka kita tidak akan pernah bisa mendiagnosa aritmia. Dan sampai saat ini belum ada alat lain yang lebih baik dari EKG untuk menentukan aritmia. Lalu apa saja sign and symptomnya? Apa aja tanda dan gejala suatu aritmia? Yang pertama itu adalah palpitasi atau jantung dapat dirasakan saat sistolik atau istilah awam jantung berdebar, ya. Jadi dan pasien tersebut harus bisa menceritakan, ya, apakah terjadi akselerasi atau deselerasi pada denyut jantungnya, ya. Jadi yang harus dinilai itu adalah yang menyebabkan palpitasi itu kita sebut dia intermittent acceleration tambah cepat atau deceleration tambah lambat, atau mungkin juga long pause, jadi ada jeda yang cukup panjang, antara denyut jantung awal dengan setelahnya. Atau mungkin juga dapat dirasakan denyut jantung yang cepat. Dan kemudian mungkin saja denyut jantungnya itu bisa reguler, teratur, atau irregular. Prinsipnya pada kondisi aritmia maka jantung tidak bisa melakukan fungsi sebagai pompa sebagaimana normalnya, ya. Jadi fungsi pompa menurun. Dan akibatnya aliran darah ke otak, ya, itu juga bisa menurun. Aliran darah ke otak akan menurun. Akibatnya otak bisa mengalami penurunan kesadaran. Biasanya paling sering itu light headedness, ya, rasanya kepalanya ringan, atau juga bisa terjadi suatu sinkop, ya, jadi tiba-tiba pingsan, sudden faint, tiba-tiba pingsan aja, ya. Dan aritmia juga bisa
mengakibatkan ya peningkatan kebutuhan oksigen dari miokardium, dan waktu kebutuhan oksigen tidak bisa dipenuhi oleh karena kondisi jantung yang tidak bisa memompa dengan baik, maka akan menyebabkan suatu kondisi angina atau nyeri dada ya. Juga dapat bisa menyebabkan keadaan congestive heart failure, jadi gagal jantung kongestif. Dan kalau dia menyebabkan kematian, kita sebutlah dia kematiannya adalah suatu kematian yang sudden death ya. Jadi bisa terjadi sudden death. Tetapi bisa juga aritmia itu asimptomatik ya. Jadi tanpa gejala dan tidak diketahui, dan pasiennya hidup dengan kondisi aritmia. Nah, pertanyaannya adalah mengapa terjadi aritmia? Jadi sebenarnya seringkali tidak mungkin diketahui ya. Diketahui. Tetapi kita tetap harus mencari tahu ya faktor yang memicunya. Harus cari tahu faktor pemicu. Nah, mungkin ada singkatan yang bisa sedikit membantu terhadap faktor pemicu ya. Jadi pada pasien-pasien dengan aritmia, coba kita lihat apa saja yang bisa menyebabkan dia aritmia. Singkatan itu adalah dari kata his, DEPS ya. Kata his, H itu berarti untuk hipoksia ya, kekurangan oksigen. Nah, akibatnya apa? Akibatnya otot jantung iskemik dan dia menjadi irritable ya, gampang teraktivasi, kira-kira begitu. Nah, jadi karena dia gampang teraktivasi, harusnya pacemaker itu ada SA node, maka SA node-nya bisa saja bekerja menjadi tidak baik, atau bisa saja bagian jantung yang lain mengambil alih ya kecepatan depolarisasi dari SA node ya. Apa saja yang menyebabkan hipoksia? Tentu itulah yang menyebabkan kondisi penurunan oksigen ya, cadangan aliran oksigen ke jantung. Kemudian yang kedua, ini tadi masih hipoksia saja ya. Ini otot jantung iskemia kalau hipoksia terlalu berat. Jadi kalau kata I itu kepanjangan dari iskemia. Nah, di sini jantung sudah benar-benar mengalami kekurangan oksigen yang berat ya. Jadi iskemia dan irritability ya, irritable dia ya, karena terjadinya yang pasti dalam keadaan iskemia terjadi banyak metabolisme yang anaerob ya pada jantung, dan ini bisa memicu terjadinya aritmia ya.
Kemudian bisa dari singkatan S adalah stimulasi saraf simpatis. Ya. Jadi kita tahu bahwa saraf simpatis itu sistem saraf simpatis itu sangat mempengaruhi kerja jantung ya. Jadi kelainan-kelainan yang mengaktifasi sistem saraf simpatis ya, contohnya hipertiroid ya, hiperthyroidism. Jadi tiroidnya bekerja berlebihan, itu akan mengakibatkan stimulasi simpatik, atau kondisi congestive heart failure ya, gagal jantung, atau gelisah ya, atau cemas. Lalu kemudian bisa juga oleh karena olahraga. Nah, ini semua bisa menyebabkan aritmia ya. Lalu untuk singkatan D-nya itu kita sebut dia drugs, jadi obat-obatan. Itu banyak menyebabkan aritmia ya. Dan apa yang ironis, obat anti aritmia itu malah dapat menyebabkan aritmia. Nah, itu yang perlu diketahui. Kemudian untuk huruf E-nya itu adalah electrolytes. Jadi gangguan konsentrasi elektrolit di darah. Ya, itu akan, apakah dia suatu hipokalemia ataupun hiperkalemia ya, itu adalah sangat berbahaya ya terhadap kemampuan terhadap fungsi daripada otot jantung, sehingga dapat menginduksi terjadinya aritmia. Tapi demikian juga dengan ion yang lain ya, seperti kalsium ataupun magnesium ya. Ini juga konsentrasinya dapat mengganggu kerja daripada otot jantung. Kemudian untuk huruf B ya, kita sebut dia suatu bradikardia. Jadi denyut jantung yang terlalu lambat ya, itu akan mengakibatkan seseorang itu mudah untuk mengalami aritmia ya. Dan kita sebut dia suatu sick sinus syndrome ya. Sick sinus syndrome atau sindroma sinus yang sakit. Yang sinus itu maksudnya sindroma sinus itu maksudnya SA node ya. Jadi bradikardianya ini terjadi oleh karena sick sinus syndrome. Jadi SA node-nya memang terlalu lambat untuk mengalami depolarisasi. Lalu yang terakhir S-nya adalah dari kata stretch ya, regangan ya. Jadi kita katakan hipertrofi ya pada atrium ya dan ventricle, itu akan bisa memicu aritmia. Dan bisa juga oleh karena congestive heart failure atau kardiomyopati. Jadi ada kelainannya pada otot jantung, atau juga bisa karena penyakit atau kelainan
valvular atau katup jantung. Mari kita lanjutkan. Maka yang pertama tadi, untuk kita bisa melihat atau mendiagnosa aritmia, langkah yang harus kita mengerti yang pertama itu adalah hitung heart rate. Maka untuk kita bisa menghitung heart rate, langkahnya itu yang pertama adalah ukur jarak antara puncak dua gelombang R ya, khususnya ya, gelombang R yang letaknya berurutan. Lalu kalau kita mengukurnya dalam satuan milimeter, berarti adalah jumlah kotak yang kecil. Kita akan memakai pembagi 1500. Jadi heart rate adalah 1500 dibagi berapa milimeter untuk jarak horizontal dua puncak gelombang QRS berurutan. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah puncak gelombang QRS. Hitunglah berapa jarak dari antara dua gelombang R yang berurutan. Nah, pada kasus ini kita lihat jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ada 29 mm. Berarti heart rate-nya adalah sebesar 1500 dibagi 29. Satuannya kali per menit. Jadi ada 5 ya, 5 tipe gangguan ritme pada jantung.
Yang pertama itu adalah SA node-nya. Yang bermasalah ya, apakah terlalu cepat atau terlalu lambat ya, atau apakah dia reguler atau irregular. Maka kalau kelainan dari SA node, kita sebut dia aritmianya adalah arrhythmias of sinus origin ya, atau namanya tentu sinus aritmia. Yang kedua tipenya itu adalah depolarisasi berasal dari bagian jantung selain SA node. Maka kita sebut namanya ectopic rhythm ya, ritme ya, ectopic. Lalu mekanisme yang ketiga yaitu apabila terdapat ya aktivitas listrik terperangkap pada suatu jalur konduksi jantung. Nah, maka dia disebut reentrant ya, aritmia. Jadi reentrant itu maksudnya depolarisasinya berulang-ulang hanya pada area sel tersebut. Kemudian kelainan yang keempat itu bisa kita lihat bahwa SA node tetap sebagai pacemaker ya, tetapi depolarisasi bertemu dengan sistem konduksi yang sedang terganggu. Maka nama ritmenya itu kita sebut adalah conduction blocks ya. Dan yang kelima, yang terakhir mekanisme dari aritmia adalah adanya anomalous, aneh ya, anomalous conduction pathways ya. Jadi yang terganggu itu adalah sistem konduksinya ya. Dan yang apa yang terjadi
terjadi arus pendek ya, electrical shortcut. Namanya itu adalah suatu pre-excitation syndrome. Kali kita lihat aritmia yang pertama, yaitu yang disebut dengan aritmia yang dipicu oleh aritmia pada kelainan SA node ya. Maka kita lihat ada dua. Yang pertama, kalau dia terlalu cepat namanya sinus takikardia. Kalau dia terlalu lambat namanya sinus bradikardia ya. Jadi normalnya adalah 60-100 kali. Jadi kalau sinus takikardia lebih dari 100 kali per menit, dan kalau dia sinus bradikardia adalah kurang dari 60 kali per menit ya. Dan kelainan ini keduanya bisa saja normal, tapi bisa juga merupakan suatu kondisi yang patologis ya. Contoh misalnya kalau kita sedang berolahraga, maka SA node kita akan memicu jantung lebih cepat, itu normal. Atau pada seorang atlet yang terlatih dan jantungnya itu berada di bawah dari 60 kali per menit, itu juga masih normal ya. Tetapi dalam keadaan yang patologis, maka sinus takikardia ini dapat juga ditemukan pada penyakit-penyakit, contohnya congestive heart failure atau hipertiroid ya. Itu akan menyebabkan memang SA node-nya bekerja lebih daripada normal ya, atau penyakit paru yang berat ya. Maka kalau kita menjumpai sinus takikardia dalam kondisi istirahat, kemungkinan kelainan ini yang menyebabkannya. Sedangkan pada ini tadi adalah kalau dia patologis, yang ini adalah yang sinus takikardia. Dan pada sinus bradikardia yang patologis itu dapat ditemukan dapat disebabkan oleh obat-obatan ya, obat-obat yang bekerja mengganggu depolarisasi jantung. Contohnya itu adalah beta blocker, atau kalsium channel blocker ya, atau golongan-golongan opioid
itu dapat menyebabkan terjadinya sinus bradikardia, ya. Atau juga pada kondisi peningkatan tonus vagal atau vagal reflex. Vagal reflex, jadi peningkatan parasimpatik ke jantung, ya. Jadi parasimpatiknya akan menekan kerja dari SA node. Nah, ini kita perhatikan gambar A, ini adalah sinus tachycardia, dan gambar B adalah sinus bradikardia. Jadi cukup dengan menghitung berapa jarak antara dua puncak R yang berurutan. Nah, dan pastikan bahwa jarak-jaraknya ini adalah serupa, maka itu disebut dengan sinus tachycardia. Demikian juga dengan sinus bradikardia. Dan apa yang harus kita perhatikan adalah pastikan bahwa impuls berasal dari SA node. Caranya adalah lihat gelombangnya harus lengkap. Ya, jadi untuk setiap QRS didahului oleh P. Nah, itu dia. Jadi keberadaan gelombang P itulah yang menunjukkan bahwa SA node-nya yang bekerja, yang menjadi pacemaker. Dan ini sinus bradikardia, kita lihat jarak yang sangat jauh antara dua gelombang R yang berurutan, ya. Lalu kelainan yang terkait dengan SA node berikutnya kita sebut dia dengan sinus aritmia, ya. Dimana sinus aritmia ini merupakan hal yang normal yang terjadi, yaitu variasi
heart rate ya pada saat inspirasi atau menarik nafas dan ekspirasi atau membuang nafas ya. Jadi pada saat inspirasi tambah cepat dan pada saat ekspirasi menjadi lambat. Mengapa? Karena pada saat inspirasi itu terjadi peningkatan end diastolic volume. Jadi lebih gampang darah untuk masuk ke dalam rongga jantung, dan itu akan menyebabkan efek Starling itu ya, Frank Starling. Maka dia akan memompakan darahnya itu lebih cepat, sehingga pada EKG-nya pasti akan terlihat peningkatan heart rate. Lalu kita akan melihat kelainan yang lain yang oleh karena gangguan pada SA node. Sebut yang pertama sinus arrest, kemudian ada asystole, dan kemudian ada escape beat. Nah, apa yang kita bisa lihat yaitu sinus arrest adalah suatu kondisi di mana SA node-nya berhenti berdepolarisasi ya. Dan pada EKG akan timbul gambaran hanya berupa flat line, jadi hanya garis rata, dan bisa terjadi dalam waktu yang tidak terbatas, maka akan timbul yang namanya asystole. Tetapi karena seluruh bagian otot jantung itu memiliki kemampuan untuk otomatisasi, maka itu akan menjadi pacemaker di luar SA node, dan akan terjadi ambil alih atau usaha penyelamatan oleh bagian jantung yang lain, dan timbullah denyut jantung yang baru yang namanya escape beats. Nah, ini kita lihat terjadi escape beat ya. Ini masih normal. Kemudian ini juga masih normal. Lalu di bagian ini tidak terjadi lagi gelombang P. Dengan kata lain, tidak ada impuls yang dikirim dari SA node. Nah, sampai pada batas waktu tertentu, maka kemudian akan timbul escape beat. Ini escape beat. Dari mana kita tahu dia escape beat? Karena tidak ada gelombang P, tetapi terjadi gelombang QRS. Dengan kata lain, maka bagian atrium mengambil alih depolarisasi, sehingga impuls akan dihantarkan ke AV node, dari AV node ke subventricle. Maka ventricle bisa tetap mengalami depolarisasi, tetapi tidak disertai dengan gelombang P ya. Jadi ini namanya escape beat. Maka kita juga perlu mengetahui adanya suatu non-sinus pacemakers ya. Apa saja itu yang bisa menjadi pacemaker di luar sinus? Yang pertama disebut dia atrial pacemakers ya. Biasanya dia bisa mengalami depolarisasi itu 60 sampai 75 kali per menit ya. Kemudian ada pacemaker pada AV node. AV node atau nama lainnya junctional ya. Junctional pacemaker. Biasanya dia bisa mendischarge 40 sampai 60 kali per menit. Dan yang ketiga, ventricular
pacemaker cell ya. Dengan ini kecepatannya 30 sampai 45 kali per menit. Jadi saat SA0 tidak menghasilkan impuls, maka yang pertama bekerja adalah atrial pacemaker. Nanti kalau atrial pacemakernya juga tidak bisa bekerja, diambil alih oleh AV node. Kalau nggak bisa AV node, akhirnya ventricle akan mengambil alih fungsi pacemaker. Nah, ini kita lihat kalau SA0 nya normal, lalu kemudian kalau tidak normal SA0 yang berhenti, maka diambil alih oleh atrial. Kalau tidak bisa atrialnya juga akhirnya junctional atau pada AV node, dan terakhir kalau AV node juga gagal, maka ventricular akan mengambil alih. Dan escape beat ini juga merupakan hal yang berbahaya ya. Jadi escape beat ini berbahaya karena akan membuat seluruh bagian jantung akan berdepolarisasi, tidak terkoordinasi, tidak terkoordinir. Nah, kalau pada atrial escape ya, jadi prinsipnya tidak tampak gelombang P pada EKG, tetapi QRS dan T tampak normal ya, karena QRS tetap menerima impuls dari AV node. Hanya saja gelombang P tidak bisa terbaca karena pacemakernya berpindah di atrial, sehingga tidak ada terjadi penjalaran secara normal pada atrium kiri maupun kanan. Lalu kemudian kalau untuk junctional escape beat, nah apa yang terjadi? SA node gagal, atrial escape juga gagal, maka AV node menjadi sumber depolarisasi atau sumber pacemaker. Maka kalau AV node itu berada di antara ventricle dan atrium, maka kita akan melihat depolarisasinya itu akan ada dua arah. Satu ke arah ventricle, satu lagi tentunya akan ke arah atrium, ke arah atas. Maka dengan ini kita nanti akan melihat atrium akan berdepolarisasi juga, tapi gelombang P arahnya berbalik dari normal, sedangkan gelombang QRS arahnya tetap normal, dan pada EKG QRS-nya normal. Dan jangan lupa gelombang P ini juga waktunya atau terjadi setelah QRS.
ya, atau tepat sebelum gelombang P, ya. Nah, kita perhatikan ini normal, ya, normal. Kenapa normal? Karena lihat ada gelombang P, ya, ada gelombang P lalu diikuti oleh gelombang QRS, ya. Lalu kemudian gelombang P tidak terjadi pada periode ini sampai periode ini. Maka mulailah diambil alih oleh, berarti atrial tidak mengambil alih, tetapi akhirnya diambil alih oleh AV node, ya. Akibatnya gelombang QRS tetap muncul dengan normal, tapi akan ada keterlambatan gelombang P. Jadi gelombang P-nya timbul setelah QRS. Ini gelombang P-nya yang kecil. Dan arahnya juga akan berbalik arah. Kalau tadi arahnya ini adalah arah ke atas, maka kita perhatikan gelombang P-nya ini arahnya arah ke bawah, ya. Jadi sangat kecil dia. Ya, ini gelombang P-nya terbalik. Dan letaknya juga menjadi setelah QRS. Maka pembagian yang berikutnya dari aritmia adalah non sinus aritmia. Ya, mekanismenya secara garis besar adalah dua mekanisme, ya. Pertama yang disebut dengan enhanced automaticity, atau mekanisme yang kedua disebut dengan reentrant namanya itu adalah reentrant rhythms, ya. Prinsipnya sama, ya. Jadi di luar SA node kemudian mengambil alih peran sebagai pacemaker. Apakah dia bisa mengambil peran sebagai pacemaker karena otomatisitasnya yang meningkat pada lokasi tersebut, atau terjadi suatu reentrant rhythms. Jadi nanti akan kita lihat gambarnya, terjadi pembentukan impuls yang berulang-ulang pada satu tempat, ya. Nah, secara garis besar begini. Kalau ini ada impuls, kemudian ini ada satu lokasi yang tidak bisa mengantarkan impuls, maka normalnya impuls itu akan bergerak seperti ini, kemudian berjumpa di bagian tengah. Impuls yang terbentuk hanya satu, ini menghasilkan satu ini. Tapi pada satu kondisi patologis ada impuls, ada yang ke sini mengitari, ternyata di sini ada suatu kerusakan jaringan, maka dari sini akan terblok, ya. Lalu ini akan seperti ini, tetapi sebagian ada yang ke arah atas. Nah, bila nanti bloknya ini akhirnya bisa ditembus, maka impuls yang terjadi menjadi seperti ini. Ini ada impuls, ini ada daerah yang tidak bisa dilalui impuls, ini ke arah ini ke arah bawah, tapi ada yang ke arah atas, dan yang ke arah atas ini akan kembali lagi. Maka jumlah yang di sini akan lebih banyak daripada jumlah awalnya. Itu namanya reentrant circuit. Jadi bayangkan kalau proses ini ada di lokasi di luar daripada SA node kita, maka SA node tidak akan bisa lagi berperan dan diambil alih oleh ritme reentrant, ya. Nah, demikian juga yang automaticity. Kalau automaticity prinsipnya adalah ada sel yang meningkat. Kenapa meningkat? Banyak faktor.
ya. Jadi keduanya akan menyebabkan suatu aritmia non sinus. Jadi aritmia bukan berasal dari SA node. Maka untuk kita bisa mendiagnosa secara EKG dari aritmia non sinus, ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab setiap kita melihat EKG. Pertanyaan pertama adalah, apakah gelombang P normal? Ingat, ukuran normal gelombang EKG adalah aksisnya dan durasinya dan juga voltasenya. Yang kedua, apakah gelombang QRS-nya normal? Dalam arti yang normal ini adalah dalam hal durasinya, ya. Khusus untuk gelombang QRS, kita harus menerima gelombang QRS, menilai durasinya. Maka ada istilah, kalau dia tidak normal adalah wide complex QRX, atau istilahnya QRS melebar kalau ukurannya lebih dari 0,12 detik in duration, ya, dalam hal durasinya. Sedangkan kalau dia normal adalah normal kompleks QRS, dia harus kurang dari 0,12. Nanti ini cukup dijawab dulu, ya. Saat kita lihat EKG langsung lihat QRS-nya lebar atau enggak. Kalau dia tidak lebar, kalau dia lebar nanti lain ceritanya, ya. Yang ketiga, pertanyaan yang harus dijawab adalah, bagaimana hubungan antara gelombang P dan QRS-nya, ya. Apakah satu gelombang QRS itu didahului oleh gelombang P, artinya yang memberi perintah atau impuls awal atau pacemaker adalah si gelombang P, dengan kata lain si SA node, atau ada terdapat gelombang QRS tanpa ada disertai dengan gelombang P. Nah, itu akan menjadi berbeda. Lalu jawablah pertanyaan, apakah ritmenya reguler atau teratur atau irregular atau tidak teratur. Nah, keempat pertanyaan yang kita jawab itu akan bisa menentukan kita untuk menilai EKG-nya, ya. Maka kalau kita mau menjawab pertanyaannya, ya, ada gelombang P yang normal, ya, QRX-nya adalah sempit, tidak melebar, dan ada satu gelombang P untuk setiap gelombang QRX, maka kita akan memutuskan EKG-nya adalah normal sinus ritme, normal sinus rhythm. Yang keempat adalah essentially pada dasarnya dia regular, maka kita akan menyebutnya EKG-nya normal. Nah, jadi kalau kita lihat ini gambar EKG-nya, jawaban-jawabannya itu adalah apakah QRS-nya sempit atau lebar. Nah, kita lihat pada gambar ini QRS-nya adalah sempit, ya. Apakah ada gelombang P? Ya, ada gelombang P. Ini P, ini P, ini P. Apakah dia reguler? Ya, dia reguler. Ini kan jarak antara R ke R sama, ya, dengan ini.
Lalu apakah ada gelombang pengen normal? Ya. Jadi jawabannya adalah semua sesuai dengan gambaran EKG yang sinus rhythm. Maka untuk kita mulai belajar aritmia yang di luar dari SA node, sebenarnya kita harus membagi dua ya. Jadi non sinus aritmia itu harus kita bagi dua. Yang pertama itu kita sebut dia supra ventricular aritmia dan ventricular aritmia ya. Dari arti kata pun kita sudah harus tahu lah ya. Supra artinya di atas ventrikular. Nah, apa aja yang di atas ventrikular itu? Tentu jawabannya adalah ada di atrium dan ada di AV node. Ini yang menjadi sumber masalah. Sedangkan pada ventricular aritmia ya tentu saja sumbernya pada ventricle. Jadi cukup ada 3. Dan yang sangat perlu kita ketahui bahwa perbedaannya di antara kedua ini terutama adalah pada lebar QRS. Ini yang ditanyakan. Pada ventricular aritmia udah pasti QRS-nya harus melebar, atau nama tadi kita bilang wide complex, atau secara ukuran lebih dari 0,12 second in duration. Dan kembalikannya adalah pada supraventrikular ini QRS sempit. Jadi tidak terjadi pelebaran QRS. Langsung kita bisa tahu apakah aritmia supraventrikular atau aritmianya yang ventricular. Nah, kita lihat supra ventricular aritmia. Ada 6 ya kan, ada 6 kelainan. Yang pertama kita sebut dia atrial flutter, yang kedua atrial fibrillation, yang ketiga kita sebut dia AV nodal reentrant atau singkatannya AVNRT ya, atau nama lainnya juga paroxysmal supraventricular tachycardia. Yang keempat ada MAT atau multifocal atrial tachycardia. Yang kelima ada paroxysmal atrial tachycardia ya. Dan yang keenam ada
AV reciprocating tachycardia. Baik, kuliah ini masih akan bersambung ya. Terima kasih sudah boleh ikut belajar bersama-sama.